Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hirsu Bin Arif. Dan saya Agibita senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Saya rasa hari ini banyak yang menghela nafas panjang, kecewa, tapi Hmm, juga bertanya-tanya begitu. hmm. Tidak paham dengan apa yang terjadi pada negeri ini, Mas Erso. Iya, tadi saya hampir minum obat sakit kepala dua biji itu lah, karena kayaknya males banget nggak mau ini mau taping sekarang ini, Pak. Tapi oke, ini untuk saya kira untuk membantu mengurangi penasaran dari para viewer kita begitu. Dan ini komitmen kita ya dalam situasi Hmm, apapun kita terus ya. terus apa harus terus hadir. Tapi betul sama seperti Pak Gi bilang ini ada apa dengan negara ini? Kenapa kok jadi kayak kita kayak jadi bangsa yang terkutuk begitu loh ya Mbak. Saya membayangkan kan gitu. Makanya kalau kalau Anda orang Jawa pasti akan mengeluhnya begitu ya. Loh Gusti Allah nyuwun ngapura. Ya Allah mohon mohon maaf kok sampai kemudian jadi bangsa dan negara ini jadi seperti ini, apa dosa kita semua. Kira-kira gitu kan Mbak Kia kalau lihat susunan kabinetnya gitu. Iya, jadi istighfar dan menghela nafas panjang berkali-kali gitu ya. Pak, tapi kita tidak menemukan jawabannya karena Eh, kita apa yang kemarin pun ya saya melihat banyak jabrian gitu Mas Hersu dari sejak kemarin hari pertama. Tapi hari ini lebih banyak lagi teman-teman yang Hmm. menjabri dan menanyakan gitu. Bagaimana apa sih yang terjadi sebenarnya di balik ini begitu ya? Ya. Kita banyak sekali di antara mereka itu yang berharap Pak Prabowo ini adalah seorang ksatria. Hmm. Lulusan militer, dia berjuang berkali-kali, berkali-kali nyawanya terancam di medan perang apa dan sebagainya. Dia bukan orang yang mudah menyerah. Dia adalah fighter begitu. Sehingga Hmm. banyak sekali yang berharap di pundaknya Pak Prabowo dia akan bisa Hmm. memperbaiki bangsa ini gitu. Dan itu dimulai dengan pemilihan anggota kabinet, kepala badan, kepala lembaga yang profesional, kredibel, dipercaya, dan bukan merupakan titipan, Ya. apalagi didikte oleh Oleh. presiden Ya. terdahulu. Kalau ini saya lihat ya dari komposisi ini sangat terlihat sekali bahwa memang ini benar-benar didominasi oleh Pak Jokowi. Kita mau saya tunjukkan satu adalah bahwa dari kemarin yang 49 orang yang dipanggil itu kan disebutkan ada 17 yang kabinetnya dari Pak Jokowi gitu ya. Tapi sebenarnya kalau ditambah dengan Supratman Andi Aktas karena dia kan juga menterinya Pak Jokowi Mhm. itu ada Pak 18, Jokowi. tapi kan kita tahu dia kader Gerindra. Itu kita coret. Mhm. Jadi memang 17. Bayangkan dari 34 menteri, ya 17 itu dua di antaranya ada wakil menteri, Mbak, yakni Herindra Ya. dan Raja Juli Antoni. Jadi Mhm. artinya setidaknya 15. Jadi dari 17 dari 34 menterinya eranya Pak Jokowi itu 15 masuk di kabinetnya Pak Prabowo sekarang. Yang kedua ini kita lihat ada dua hal yang mesti kita perhatikan hari ini. Para wamen-wamen itu bayangkan orang seperti saya kalau ada orang seperti politisi seperti Anies Mata yang kemudian jadi wakil Menlu untuk urusan negara-negara Islam Timur Tengah, saya nggak meragukan. Itu memang dia jam Mhm. terbangnya sangat tinggi Iya. di situ. Mhm. Fahri Hamzah lepas kita tidak sepakat dengan langkah-langkah politiknya, kalau kemudian levelnya dia cuma jadi wamen terus sejajar dengan Giring Ganesa ya nggak banget. Gitu kan Mbak, itu kan dari situ aja. Ada Giring Ganesa jadi wamen, ada Raffi Ahmad dan baru kita tahu mungkin waktu itu dia ngambil dokter untuk persiapan jadi wamen ini. Kemudian ada siapa lagi? Ada Miftah yang siapa yang Ustadz Gondrong itu yang suka yang jadi memang orang kepercayaannya Pak Pak Prabowo. Ya itu masuk ke situ. Jadi saya nggak ngerti apa yang terjadi. Ada musisi Yovie Widianto juga kan masuk di dalam dia panggil situ. Itu kedua itu menunjukkan ya Raffi Ahmad terus kemudian Giring ini kan semua bau Pak Jokowi semua ya atau bau anak-anaknya Pak Jokowi. Tepatnya kan begitu ya. Raffi Ahmad ini adalah sahabat dekat dari Kaisang. Dia bahkan mereka Mhm. punya usaha yang bersama kan Trans Betul. Corporation itu kan itu Kaisang juga ada di Mhm. situ. Giring kita tahu. Oh ada Isana Agus Oka juga. Jadi Mhm. PSI banyak sekali masuk ini ya. Di sana Giring terus apa lagi Raja Juli Antoni masuk. Jadi bayangkan itu banyak sekali. Jadi ini rasa rasa Kaisang dan Rara Gibran ada masuk di situ. Terus yang berikutnya lagi soal akhirnya PDIP ternyata tidak masuk dalam kabinet. Dan pertemuan dengan Pak Prabowo antara Ibu Megawati juga tidak terjadi. Dan ini mengkonfirmasi berarti ini terjadi waktu kemarin pasti tekanan-tekanan itu terjadi pada
pertama ketika makan malam di mana Pelataran ya, sebelumnya hari Hmm. Selasa yang lalu, dan kemudian tekanan Hmm. terakhir itu di Solo kemarin itu loh. Jadi Hmm. dari situ kita bisa menyimpulkan semacam itu loh. Kalau gitu kok Pak Prabowo sampai selemah itu ya, mudah sekali ditekan, ada apa? Kan itu yang jadi persoalan, pertanyaan buat kita semua gitu. Dan dengan situasi semacam ini kita bisa berharap, apalagi dengan situasi itu kemudian Pak Jokowi show of force dengan mengganti Pak Budi Hmm. Gunawan gitu ya. Ini kan orang dekatnya Ibu Megawati. Sebenarnya dari situ aja kita udah tahu, ini berarti mau menunjukkan pada Ibu Megawati, tetap gua yang mengendalikan pemerintahan ini, bukan Pak Prabowo. Kan kira-kira gitu, Mbak, yang bisa kita baca. Dan tadinya saya bilang sama Mbak Agi, kita lebih baik tapping ini, kita tappingnya setelah malam ya, setelah selesai kabinet semua. Menunggu apakah PDIP tetap datang dan Budi Gunawan itu akan masuk. Karena kan kemarin disebut-sebut bahwa Budi Gunawan dan Abdul Azwar Anas yang akan masuk dalam kabinet kan gitu ya, Mbak Agi. Bahkan ada nama tambahan Oli Dodo Kambe juga mau masuk. Ternyata nggak masuk. Dan kita tahu sebenarnya Pak Herindra juga sejak awal itu kan sebenarnya memang diplot oleh Pak Prabowo untuk menjadi kepala BIN kan begitu ya, Mbak Agi. Tapi Hmm. kenapa kemudian Betul. harus dilakukan oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi yang menggantinya, ditinggal 5 hari? Tanggal 10 sebenarnya suratnya itu dikirim. Nah, itu juga jadi pertanyaan saya. Biasanya untuk pergantian kepala Panglima TNI itu, dan kemudian juga kepala BIN ini kan biasanya suratnya dibawa oleh Menteri Setnek langsung ketua DPR-nya. Nah, pertanyaan DPR. saya, kalau suratnya tertanggal 10, apakah itu baru diterima hari ini oleh Mbak Puan, berarti artinya itu diserahkan kepada Hmm. Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kesekjenan di DPR, atau sebenarnya Mbak Puan sudah tahu sejak tanggal 10. Ini kan juga jadi menarik. Tapi kalau tanggal 10 Mbak Puan sudah tahu, dan berarti kan ada Pak Dasko juga di situ sudah tahu. Kenapa Herindra masih dipanggil juga kemarin? Gitu loh, Mbak. Ya, ini memang saya rasa banyak sekali kejadian di belakang layar begitu ya. Dan oh, Mas Hersu sangat masif begitu ya. Dari lihat begitu banyaknya tokoh begitu yang kita tidak duga-duga muncul wajah-wajah baru gitu. Saya malah justru yang melihat dan bisa menduga itu hanya satu, yaitu seperti misalnya kemarin rame ini masuk trending begitu Mas Hersu. Masuk trending yaitu Ibu Veronica Tan gitu kan. Dan ini masuk jalur mana? Memang ada misalnya istri dari pengusaha yaitu Wisnu Wardana itu kan Mas Hersu namanya siapa? Ibu siapa? Saya lupa. Widi Wisnuwardana ya, Wid, Pak. Ya. iya, iya, Ibu Widi begitulah itu. Kalau kita melihat memang masih teman dekat dari Mbak Titi gitu ya. Walaupun saya Hmm. juga nggak yakin itu masuknya lewat Mbak Titi, tapi mungkin itu adalah suaminya kan juga pendukung dari Pak Jokowi. Masuk ke dalam grup itu kan masuk ke dalam TKN begitu ya Mas Hersu. Dan Dukung Pak Prabowo maksudnya. kalau maksudnya pendukung dari Pak Prabowo Ya, 02 ya. gitu kan masuk ke dalam Ya, TKN dia juga kan lebih gitu dekat dengan Demokrat sebelumnya. kan. Dia memang lama ini di Ya, Demokrat. ya dia juga Hmm. dekat dengan Demokrat juga. Nah, sementara kalau Ibu Veronica Tan Ya ini dari mana gitu. agak. Iya, itu dari mana begitu kan? Tapi kalau saya melihat nih, Pak Prabowo kan juga memang ada sifat yang unik juga, Mas Hersu ya. Dia akan ingat pada sesuatu begitu yang sangat-sangat menjatuhkan, yang kira-kira menurut dia itu menjatuhkan martabat dia gitu. Dan Hmm. saya lalu jadi ingat kepada peristiwa bulan Februari yang lalu sebelum adanya pencoblosan, yang dimana sempat viral sekali, Mas Hersu videonya apa di TikTok apa dan sebagainya, di mana Ahok itu pada sebuah acara sepertinya itu kampanye ya, tapi kampanye untuk kalangan sendiri karena kebanyakan di situ kebanyakan orang-orang dari keturunan Tionghoa dan kemudian ada di suatu acara khusus begitulah ya, di mana ketika itu dia juga mengatakan soal bahwa Pak Jokowi dan Gibran tidak dapat bekerja apa dan sebagainya. Tapi di antara itu ada dia beberapa kalimat yang mengatakan bahwa Pak Pak Prabowo itu tidak sehat begitu dan emosional. Dia mengatakan demikian sehingga tidak dapat menjadi pemimpin atau tidak layak untuk menjadi presiden. Dan itu mengatakan itu di depan banyak orang yang seolah itu untuk meyakinkan seorang ibu ya karena ada seorang ibu yang katanya usianya ketika ditanya sudah 80-an gitu dan ditanya memilih siapa dia mengatakan memilih 02. Nah, langsung didebat oleh Hmm. Ahok seperti itu. Dia Hmm. mengatakan bahwa ini tidak sehat dan emosional.
Nah, itu menjadi ramai sekali Mas Hersu dan pihak TKN ketika itu beberapa orang menjawab, tapi yang paling mengemuka itu jawaban dari Habibur Rahman karena cukup telak. Dia mengatakan kalau soal emosional, coba cari jejaknya itu kok lebih emosional lagi. Hmm. Dia bahkan ngomong apa namanya nama kotoran manusia itu di Hmm. depan publik begitu dalam sebuah siaran dan dia juga mengata-ngatai ibu begitu seorang ibu dan bertengkar dengan warga Jakarta apa dan sebagainya terlihat emosional dan tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Ketika itu menjadi ramai di tengah-tengah Pilpres. Nah, waktu itu saya ketika kemudian Pak Prabowo terlihat gusar terhadap perkataan Anies yang memberi nilai 11 dari 100 Hmm. itu, saya langsung ingat, loh, bukannya apa Ahok juga mengatakan hal yang demikian. Nah, rupanya inilah mungkin ya, ini dugaan saya. Ini adalah pembalasan gitu Mas Heru. Kalau kalau kita telusuri itu Veronica Tan kita cari dia dari apa ya, dari profesional juga nggak profesional amat, masih banyak jauh wanita-wanita yang di atas dia gitu ya untuk Hmm. membangun bangsa apa dan sebagainya. Apalagi kalau menjadi menteri dan bukan wakil menteri gitu. Jadi dari sini kemarin ketika itu saya mendapati apa namanya link-link yang sudah lalu begitu yang mungkin itu bisa jadi yang menjadi dasar dari kemudian Veronica Tan itu diundang gitu kapasitasnya adalah karena seperti ingin menampar balik Ahok seperti itu. Hmm. Ini Hmm. saya rasa wah ini banyak sekali nuansa gitu ya alasan untuk orang-orang ini dipanggil. Kalau seandainya itu saja bisa menjadi alasan, maka banyak hal ini bisa menjadi alasan gitu alasan apa barat, tengah, timur, alasan tua, muda, etnis apa dan sebagainya diakomodir. Jadi tidak berdasarkan profesional dan sebagainya. Kalau seandainya pun diambil dari itu harusnya kan yang profesional begitu Mas Hersu. Nah, selain dari itu juga kita melihat misalnya Ibu Menteri Sri Mulyani begitu. Ini sebetulnya Nah, Prabowo kan juga menelan ludahnya sendiri. iya. Karena kita masih ingat kampanye 2018 dan 2019 ya Mas Hersu ya. Hmm. Pak Prabowo itu jelas-jelas mengatakan bahwa jangan sebut lagi Menteri Keuangan, itu adalah Menteri Pencetak Utang. Dan itu dikatakan berkali-kali Hmm. sampai kemudian Nyulit. menjadi viral. Hmm. Iya, Hmm. jadi disebutnya sebagai Menteri Cetak Utang. Dan kita tahu selama 10 tahun menterinya adalah Ibu Sri Mulyani. Jadi siapa lagi kalau bukan Ibu Sri Mulyani yang dimaksudkan gitu sebagai Menteri Hmm. Pencetak Utang. Tapi rupanya sekarang dia harus menelan ludahnya sendiri karena Pak Prabowo supaya anggaran itu bisa apa namanya ditambal sulam supaya ini pemerintahan bisa berlangsung dia harus mencetak utang begitu Hmm. untuk apa namanya berkelanjutan artinya Dan itu berkelanjutan mencetak keahliannya Sri utang lagi Mulyani, yang baru gitu ya, Mbak ya. Dan itu keahliannya itu Sri Mulyani, ya. dan Sri Mulyani dan dia butuh tangan emasnya Sri Mulyani untuk menembus Bank Dunia, IMF, jaringan Sri Mulyani yang sudah sangat kuat di luar sana untuk apa dari para apa pemberi utang kepada Indonesia dan sebagainya. Jadi ya ini memang hancur betul sih Mas Hersu Ya, ya. dan kemarin sebenarnya Kita sempat sudah bergembus kabar bahwa Sri Mulyani juga tidak mau jadi masuk kabinetnya Prabowo karena memang mereka berbeda pandangan dalam paradigma mengelola utang. Kalau Sri Mulyani kan raja utang bersama dengan Jokowi gitu ya. Sekarang ini tembus gede ya banget. sebetulnya ya, kita melihat Sri Mulyani itu kan seperti itu ya Mas Hersu, bahkan dia dengan temannya sendiri almarhum Faisal Basri saja juga kan Hmm. berbeda begitu kan. Tapi saya dua dua pekan belakangan ini saya mendengar dari teman-teman saya begitu ada setidaknya dua media gitu wartawannya cerita ke saya kalau sepertinya Sri Mulyani memang mau begitu ya untuk Hmm. berminat untuk menjadi Menteri Keuangan lagi. Jadi tidak heran kalau kemarin kemudian dia dipanggil dan terlihat cerah ceria dan sepertinya Ya. ya oke-oke saja begitu Mas Mm-mm. Hersu. Ya, iya, iya. Oke, itu jadi dua wanita dengan dua dengan dua latar belakang yang berbeda. Memang betul. Kalau saya sejak kemarin udah penasaran dan saya bikin kontennya. Memang sempat saya temukan di Wikipedia, tapi kita kan nggak tahu kan Wikipedia itu bisa masuk. Mhm. Di situ pernah tertulis bahwa afiliasi politiknya itu Perindo, begitu. Tapi Mhm. selama ini ternyata nggak ada dia. Veronica Tan ya. Iya, Veronica Mhm. Tan itu dia Perindo, tapi sejauh ini dia nggak pernah kelihatannya nggak pernah apa muncul Aktif sebagai ya. caleg, aktif Mhm. atau apa gitu-gitu. Jadi memang Mhm. ini menurut saya misteri juga tentang Veronica Tan itu kemudian kalau dia diminta jadi Menteri Urusan Perempuan dan ini Mhm. dan anak-anak gitu ya. Dan Apalagi kalau anak kemudian betul kan citra dia ini bagaimanapun sebelumnya kan sangat buruk karena dalam betul. pemberitaan-pemberitaan sebelumnya ketika dia masih dalam proses perceraian dengan Ahok kan dia disebut dia selingkuh sampai 7 tahun lebih gitu bahkan kemudian menurut Vivi Leti itu adiknya yang jadi pengacara di Ahok itu Mhm. kenapa kemudian Ahok udah marah banget dan itu ketika dia dalam tahanan
kan dia tetap berselingkuh. Itu versi dari adiknya Ahok ya. Tapi juga versi lain muncul bahwa sebenarnya Ahok sama anaknya itu Nicholas Chan itu sempat mendatangi selingkuhannya Veronica itu dan minta agar dihentikan hubungannya, tapi ternyata tidak tetap berlanjut, dan makanya kemudian Diindahkan. ketika dalam persidangan di Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara kan kemudian hak asuhnya itu diserahkan kepada anak-anak, diserahkan pada Ahok gitu. Jadi saya nggak tahu yang benar, tapi kalau saya baca komentar-komentar di kalangan netizen banyak yang membela Veronica Tan itu, dulu itu fitnahnya dari Ahok saja gitu, disebutnya seperti itu Mbak. Tapi tetap aja ini kan figur kontroversi kan gitu. Dan kalau ngomongin ini Iya. nanti kita lompat sedikit, tapi nanti kita balik lagi ke sini. Itu Mhm. kan ada yang kemarin seorang ketua umum yang disebutkan menggebukin seorang Oh perempuan, itu iya, juga masuk tadi dipanggil juga gitu loh Mbak. Dan itu betul resmi betul loh Ibu. betul. Itu rilis resmi dari Kapolda Mhm. ya, dari Polda Metro Jaya Mhm. itu. Itu masuk juga di kabinet. Mhm. Jadi saya bilang saya bingung juga Iya. itu apa dasarnya. Oke, balik Mhm. lagi ke apa kabinet ini. Kemarin kan yang dipanggil itu 49 orang ya Mbak Agi. Jadi Mhm. Mhm. kalau menurut Dasko kan kementerian itu ada 46. Berarti kan ada 3 di antaranya itu kalau nggak kepala badan belum loh. Kepala badan tuh hari ini kata kata Dasko gitu ya. Itu ya berarti ada Mhm. 3 orang di antaranya adalah menjadi wamen. Siapa di antara mereka Mhm. yang datang kemarin itu jadi wamen? Apakah Veronica itu jadi wamen BPA, dan kemudian yang Anda sebut tadi kan representasinya perempuan ada dari Papua, Ibu Ripka Taluk Mhm. itu yang sekarang jadi pejabat gubernur di Papua Tengah kan juga ditarik jadi menteri. Mhm. Kita nggak tahu posisinya apa. Dan Anda tadi menyebut juga soal representasi ya, dari Papua itu ada 2 setidaknya kan. Ini ada sahabat kita sendiri ini, Mhm. Natalius Wigai ya, Mhm. Wigai halo. Kan gitu, yang dia dipastikan ini menjadi menteri menteri HAM ya, karena Kementerian Hukum Mhm. dan HAM itu seperti kata Pak Yusril akan dipecah jadi beberapa, itu ada Menteri Hukum sendiri, Mhm. Menteri HAM sendiri, urusan Mhm. urusan imigrasi dan sendiri, terus kemudian masalah lembaga masyarakat juga sendiri, dan nanti yang Menko-nya itu Pak Yusril, kan Pak Yusril sudah menjelaskan seperti itu gitu Mhm. Mbak Agi. Jadi Mhm. kemarin itu memang menteri-menteri 49. Kalau hari ini 58 ya Mbak. 58, Mhm. dan itu ada beberapa di antaranya seperti Miftah, terus siapa lagi ya yang eh, Budiman Ya, Sujatmiko itu bukan jadi menteri, Dudung. ada Oto Hasibuan, Itu bisa. Nah, itu Hasibuan, saya Dudung itu yang saya heran, Jenderal Dudung. Yang dia mengaku Dudung. bukan bukan wamen katanya, tapi urusannya di pertahanan. Apa ya jabatannya kan gitu. Jadi total Mhm. 58 tambah 49, kalau sebagian mengaku badan ya ini kabinetnya bisa 100 menteri Mbak Agi. Mengulang ke orde lama zamannya Bung Karno. Kan gitu ya. Hmm. Iya, luar biasa sekali ini Mas Hersu memang. Dan beberapa menteri dengan catatan begitu ya. Misalnya Dito Aryo Tejo begitu seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Hersu. Menteri-menteri dengan yang sudah pernah menjabat di masa kabinet Pak Jokowi, tapi kemudian sekarang dipanggil lagi seperti Dito Aryo Tejo. Ini kan terkait dengan BTS. Walaupun kemudian ya udah kasusnya tidak dilanjutkan, tidak dikulik lagi siapakah yang mengembalikan uang sekian miliar itu, begitu kan? Tapi kan 27 miliar sudah ya waktu menjadi itu ya. pengetahuan. Hmm. Iya, 27 miliar kalau tidak itu kan uang yang sangat besar gitu ya, bagian dari korupsi BTS dan artinya memang ada transfer uang tersebut. Kemudian itu uang itu dikembalikan melalui pengacara, walaupun pengacara memiliki hak ketika ditanya untuk tidak menjawab siapakah kliennya yang memerintahkan dia untuk membalikan uang tersebut, yaitu bagian dari uang proyek BTS tersebut. Tapi kita tahu ini siapa karena sudah disebutkan dan juga disebutkan di sidang pengadilan, menjadi fakta pengadilan juga oleh orang yang disidangkan gitu. Terus kemudian juga Nah, misalnya sebelum selain nanti itu Dito ini ya juga ada. perlu sebelum saya mohon maaf saya cut. Mhm. Dito Mhm. ini pun juga kemarin kan kenapa dia bisa jadi wakil menteri pemuda dan olahraga itu jadi pertanyaan karena dia yang junior di Golkar, dan Pak Erlangga Betul. sendiri mengaku bahwa dia ini banyak yang marah senior-senior ketika dia Iya. dijadikan sebagai menteri. Ya dia Mhm. itu kan dia juga Mhm. di Rans Corporation juga ya bersama dengan Link, Gibran. iya, Ya, jadi betul. dia juga Mhm. aromanya aroma Fufu Fafa dan aroma Pak 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 Mulyono juga gitu loh. Betul, linknya adalah link dari bagian keluarga dinasti Jokowi tersebut, begitu sehingga ya namanya lebih mencuat karena kita tahu dia adalah kawan akrab dari Raffi, Kaisang, dan juga Gibran, begitu ya, bagian dari generasi milenial lah begitu.
Dan kemudian selain dia juga, misalnya kasus untuk ini orang terdekat Pak Jokowi ya, seperti Sugiono ya Mas Hersu ya, itu kan kasus yang, Maksudnya orang dekatnya Pak Prabowo, Mbak Sugiono. wah, maksudnya Pak Ya, Prabowo, mohon maaf ini yang mau saya jadi apa Menlu ya. keliru menyebut Ya, Pak Jokowi terus, oh, ya. betul. Ini Sugiono ini memang di antara ajudan-ajudan Pak Prabowo. Ini Sugiono mungkin saya rasa pendidikannya yang mentereng ya Mas Hersu, karena dia pernah sekolah militer di Amerika, kemudian melanjutkan untuk S2 atau apanya yang di Jerman begitu ya, dan dikenal apa sangat dekat, tangan kanan dari Pak Prabowo begitu kepercayaan. Tapi dia juga orang yang disebut-sebut di Komisi 1 begitu, yang di mana staf ahlinya atau staf khususnya saya lupa persisnya, itu yang disebut-sebut menerima uang apa transfer dari atau pemberian dari BTS juga begitu, korupsi Gede, BTS, angkanya dan gede ya Mbak orang ya. 70 miliar kalau tidak Hmm. salah ya. Sementara kalau yang di perusahaan dari suami Puan Maharani begitu Mas Hersu, yang di mana kemudian CEO-nya atau dirutnya begitu ya Hmm. sudah diproses juga, itu kan 7 miliar begitu. Nah, ini cukup besar karena katanya itu untuk bagi-bagi. Nah, uang itu sekarang kemana? Apakah sudah dikembalikan atau tidak? Tapi yang jelas orang yang disebutkan tersebut menghilang dan sampai sekarang tidak diproses begitu. Nah, ini ada juga yang kemudian Edi Hiarits ya Mas Hersu. Ini mantan Ah, ya, ya. Wamenkumham ya Mas Hersu. Ini Edi Umar Sarif Hiarits begitulah panggilannya Edi begitu. Yang pada waktu itu dia apa tersangkut kasus korupsi 8 miliar untuk sebuah kasus ya, di mana Hmm. kasus itu Hmm. yang Gratifikasi ya. bersangkutan gratifikasi betul untuk sebuah proses lah begitu ya, proses hukum di Kementerian Kumham begitu, dan kemudian dia mengundurkan diri ketika dia sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian dia bebas karena memang proses pra peradilannya itu apa namanya Menangkan. diluluskan begitu Hmm. ya, ya dimenangkan di pengadilan. Dan saya kalau tidak salah ya, saya ingat bulan Maret dan April KPK mengatakan bahwa ini akan ada kasus baru begitu kan, ada Hmm. sprindik baru. Tapi sampai sekarang itu tidak keluar, dan tiba-tiba sekarang malah justru dia juga dipanggil. Jadi orang-orang yang punya jejak masalah ini tiba-tiba malah muncul di Kertanegara. Yang saya rasa ini sepertinya bukan pikiran dari Pak Prabowo begitu ya Mas Iya, Ersu. kalau Ini lihat bukan. nama-namanya, nama-nama ini bukan Pak Prabowo gitu. Betul, apalagi misalnya Edi Hiarits ini kan dari UGM ya, dari ya apa lingkarannya dari Pak Jokowi juga, lingkaran dari Pratikno dan sebagainya. Yang kita tahu kakak dari Edi Hiarits ini, Erik Hiarits, itu juga memiliki masalah dan kemudian juga dipecat dari UGM karena ada kekerasan seksual. Ya artinya kita melihat nih kok kakak adik kok ada masalah, dan kemudian ini Edi Hiarits yang muncul lagi begitu. Kita bukan yang apa ya namanya, bukan kalau kalau saya pribadi Mas Ersu, saya tidak anti kepada orang yang ini dekat ini, yang penting orang itu profesional, orang itu tidak punya Hmm. jejak kelam di masa lalu, dan kita bisa meyakini gitu karena Indonesia ini ada 278 juta, dan begitu banyak orang pandai di Indonesia ini begitu, mereka yang memiliki integritas dan sebagainya begitu, yang tadinya walaupun mungkin orang itu tidak sepenuhnya sejalan dengan Pak Prabowo atau Pak Jokowi, tapi saya yakin kalau seandainya dia ditunjuk, maka dia tegak lurusnya adalah kepada bangsa dan negara. Itu banyak Mas Ersu. Kenapa malah justru orang-orang ini yang muncul lagi begitu? Orang-orang yang kontroversial seperti disebutkan tadi, seperti misalnya Miftah begitu. Ini kan termasuk orang yang kontroversial. Belum lagi Nasaruddin Umar. Kita sudah mengkontenkan Pak Nasaruddin Umar, imam besar Istiqlal ini berkali-kali ya. Dan kita juga tidak mendapatkan jawaban gitu dari Pak Nasaruddin Umar. Dia memilih untuk diam dan membiarkan berita itu berlalu. Tapi kita ketika itu mengkontenkan soal bagaimana Pak Nasaruddin Umar ini mendapatkan pendidikan di Amerika pada sebuah organisasi yang pro-Jewish gitu ya, pro-Yahudi, dan dia juga kita tahu memang beberapa orang yang berkuliah di Kanada di Hmm. McKinsey kalau tidak universitas apa Mas Yesu McGill. yang ada di Kanada, yang memang afiliasinya kalau kita melihat mereka yang lulusan dari sana tuh kemudian menjadi Yahudi friendly begitulah, menjadi ramah Yahudi, dan kemudian kemudian mengajarkan doktrin-doktrin tertentu begitu. Nah, kita melihat Liberal ini itu kan maksudnya. McGill maksud Anda mungkin McGill iya, University. Hmm. iya, itu liberal itu yang kita Ya, kemarin kan liberal kalau itu bukan sorot, dan Yahudi itu. jejaknya Iya.
Iya, liberal dan juga organisasi yang dia ikuti adalah organisasi yang memang didirikan oleh orang Yahudi dan memang mempromosikan dan mempromosikan Yahudi, Mas Hersu. Di Amerika Hmm. pun juga diakui seperti itu begitu. Hmm. Dan ketika kemarin akhirnya kita membuka itu semuanya ya seperti menguliti. Begitu juga ada pendapat dari imam besar di New York, begitu Imam Samsi Ali dan sebagainya yang menguatkan hal itu karena dia melihat sendiri juga di sana dan dia juga paham betul dengan organisasi tersebut begitu ya. Nah, apa akhirnya dia begitu ya yang Hmm. terpilih dan sepertinya targetnya adalah untuk menjadi Menteri Agama. Yang Karena dia kita pernah lihat sebelumnya selama wamen ini. ya, dia sebelumnya pernah jadi wamen dulu Iya, ya. betul. Pernah Hmm. menjadi wamen. Dan kita tahu setiap kali ada doktrin-doktrin tertentu yang tidak sesuai dengan Pancasila, begitu ya, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pembukaan dan sebagainya, biasanya mereka ini masuk ke dalam sistem hukum, masuk ke dalam sistem agama dan juga pendidikan. Masuknya dari situ, karena dengan masuk ke sistem Hmm. pendidikan, maka bisa mengubah buku-buku ajaran, begitu yang sedikit demi sedikit yang kita selama ini juga para orang tua itu mulai menengarai, loh kok isinya buku yang dipakai, buku paket yang dipakai anak saya di SD maupun di SMP kok seperti ini, ada ajaran ini, ada doktrin ini dan itu begitu ya. Itu banyak sekali terjadi. Begitu juga ketika di Kementerian Agama ya mulai memasukkan begitu Mas Risu orang-orang yang tertentu yang sesuai dengan alirannya. Begitu juga di sistem hukum, hukum akan mengubah nanti hukum untuk menjadi lebih liberal apa dan sebagainya. Kita harus waspadai. Saya melihat masuknya Pak dari Muhammadiyah Profesor Abdul Muti ya Mas Ersu Hmm. dan sepertinya dia akan menjadi Menteri untuk Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya bersyukur melihat itu karena dia orang yang cukup keras gitu soal akhlak, soal apa pembangunan mental dan juga soal ajaran gitu dan dia orang yang juga cukup bertoleransi begitu. Saya menaruh harapan besar kepada Pak Abdul Muti. Yes, oke. Tapi untuk nah ini masih banyak ya. Menteri ini kan dipecah ya kelihatannya Kementerian Pendidikan ini dari ada yang Dikdasmen, Pendidikan Dasar dan Ya, Menengah, dan kemudian ada betul. dari Ristek dan Pendidikan tinggi begitu Pendidikan ya. Tinggi dan Ristek ya. Mm-mm. Kita belum tahu siapa yang akan masuk di situ itu Mbak Agi. Iya, kita juga juga belum tahu Mas Ersu siapakah Tapi yang Satrio kandidatnya. Sumantri Bojonegoro itu masuk nggak sih jadinya? Akhirnya masuk ya Iya, jadi. sepertinya masuk begitu, tapi saya tidak tahu dia masuknya kemana. So, Ada kalau juga gitu nama dia kan berarti Yasirli. tambah menterinya Pak Jokowi juga dong berarti Satrio Betul. Bojonegoro. Jadi Iya, lebih dari iya. 17 berarti 18 ya kalau tambah dia ya. Ya, Iya, ya. ada lagi nama baru itu Yasirli ya Mas Ersu dari guru besar ITB. Dia ahli ergonomi dan teknik industri kalau tidak salah. Tapi saya mendapatkan informasi begitu dia rupanya ini adalah profesional begitu atau teknokrat begitu ya yang diusulkan oleh PKS. Jadi setidaknya sudah ada satu ini PKS yaitu Pak Iya Pak Profesor Surya. Tapi Yasirli kok tersebut begitu. dengan latar belakang seperti itu diusulkan ke Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya juga bingung tuh jadinya. Iya, ini info sementara ya. Apakah nanti betul nanti ada di Kementerian Tenaga Kerja saya tidak tahu. Tapi kalau ergonomis itu memang ilmu yang mempelajari tentang risiko-risiko Hmm. antara pekerjaan gitu ya, hubungannya dengan dampaknya terhadap kita gitu, secara fisik begitu. Ya, saya tidak tahu apakah dari situ kemudian ada hubungannya karena dia memang ketua apa ya, semacam ketua asosiasi atau perhimpunan atau apa para ahli ergonomis Indonesia begitu Mas Hersu. Jadi ini ya lumayan lah ini orang yang apa ahli di bidangnya. Kita berharap juga orang yang seperti ini kalau seandainya masuk ke dalam sebuah sistem itu dia akan dapat cepat mempelajari ketimbang tadi yang lain-lain lagi yang apa ya lebih banyak bicaranya dan kemudian eh, sering sekali apa yang dibicarakan itu lebay begitu dan juga malah ada nuansa mengadu domba apa dan sebagainya begitu Mas Hersu menjelekkan apa dan ini dan tidak sesuai fakta gitu. Saya menyoroti misalnya Haikal Hasan gitu malah Hmm. masuk ke situ. Dan ini seperti dan nuansa sepertinya menantang gitu ya. Malah kesannya menantang kan Haikal Hasan ini kan termasuk jubir yang sering tampil di podcast, sering tampil di diskusi-diskusi dan cukup kontroversial ini sosoknya. Bagaimana dia dulu menjadi bagian gitu kan dari Habib Rizik dan apa namanya para ulama yang ada di sekitar Habib Rizik seperti Yusuf Martak apa Jadi dan sebagainya. ketua Tapi Habib kita Rizik tahu Center dia ya kalau nggak kuat. salah ya dia ya.
Iya, kalau tidak salah sih masuk ke, saya lupa ya Sempat namanya, jadi Habib Rizik, ke ketua Habib Rizik Center, sempat sih seingat saya. HRS Center ya kalau Iya, tidak iya. salah. Iya, dan kemudian juga sosok ini kan dikeluarkan begitu ya Mas Irsu dari Mhm. persaudaraan atau apa namanya, karena berubah-ubah saya juga tidak ingat yang terakhir itu 212 begitu maksud saya. Ya, Front Dan Persaudaraan dan juga Front persaudaraan Persaudaraan Islam, sepertinya ya. ya. Mhm. Itu, dan ini menjadi kemudian menjadi sosok yang kontroversi yang mengatakan bahwa sudah mengenal Prabowo itu dari sejak dia SMP begitu. Itu Mhm. saya tidak paham dari sejak SMP, dan itu banyak sekali yang kemudian mempertanyakan Bun begitu. Nah, ini akan menjadi menteri apa begitu nantinya Haikal Hasan ini, dan Tapi ada kalau juga jawaban dia misal kayaknya bukan soal menteri ya, karena dia ngomongin soal hoax katanya untuk mengurangi hoax dan sebagainya. Saya nggak tahu apa itu jabatannya. Harusnya itu kan Kementerian Kementerian Kominfo ya kalau Kominfo itu. ya. Betul. Mhm. Nah, soal Kominfo ini kebetulan Mas Yersu mengatakan itu. Ini dipanggil juga Budi Ari begitu. Nah, ini Budi Hmm, Ari ini prestasinya apa selama kemarin begitu ya? hmm, Walaupun Budi Ari ini sebetulnya termasuk orang yang kalau sama teman-teman media mereka memiliki impresi ini orang yang lucu ya. hmm, Dia hmm, hmm. seringkali apa malah justru blunder padahal dia mengatakan apa adanya begitu. Tapi Jadi ini panggilnya hari ini tapi kan Mbak ya, berarti ini kloternya kloter Wamen kan harusnya hari ini ya. wamen. Ya, Hmm. bisa jadi wamen, bisa jadi itu tadi ya, Tapi apakah Nizar masuk ke Patria dalam. dipanggil juga. Nizar Patria dipanggil Betul, iya. ya, Wamennya Nezar gitu. Patria juga dipanggil juga begitu. Hmm, Dan Budi Ari ini kalau kita melihat track recordnya sudah eh, kemarin pusat data nasionalnya berhasil hmm, hmm. diretas dan berkali-kali. Itu tidak hanya yang terakhir, sesudah itu pun terjadi itu terjadi. Jadi kita melihat soal profesionalitas itu memang untuk atau dia penempatan yang salah atau bagaimana. Tapi kalau seorang yang profesional dia tidak akan mau ditempatkan di tempat yang salah kan Mas Eksu. Hmm. Dia harus betul-betul dapat menjamin bahwa gaji yang saya terima sesuai dengan output yang saya keluarkan. Jadi tidak ada itu kerugian dari bangsa Indonesia ketika mereka memperoleh menteri yang dipilih oleh presiden. Presidennya mungkin memilih karena dia adalah seorang Hmm. relawan yang penting setia kepada saya. Tapi kan kita memilih menginginkan data kita terlindungi, soal Kominfo. Kominfo kan juga adalah jubir dari presiden, gitu, representasi dari negara ini, dan kita menjadi bahan pemberitaan dunia, begitu. Dan ketika masa Budi Ari ini, di mana berkali-kali kita menjadi sorotan bahwa data negara itu berhasil dengan mudahnya begitu diretas. Jadi ini mau ditempatkan di mana kira-kira Pak Budi Ari ini? Ya, kalau kita melihat ini memang nuansa dari Pak Jokowi itu Kuat menguasai sekali Mbak kabinet ini. ini luar biasa. Bahkan saya melihatnya bisa sebagai Pak Jokowi tidak perlu 3 periode, Pak. Iya. Tapi dengan periode kabinet yang sekarang ini bisa dikatakan adalah kabinet Pak Jokowi yang Hmm, ketiga periode kabinet dream teamnya Pak Jokowi begitu ya. hmm, hmm. Bahkan lebih dream team daripada kabinet Pak Jokowi yang lalu, yang 2 kabinet yang sebelumnya begitu. Ini Iya. lebih 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 rasa Jokowinya lebih kental daripada rasa Prabowo-nya. Iya, betul. Itu jadi ini jujur aja kalau kita apa menyimak siapa-siapa yang diundang dan sebagainya betul-betul kita bingung gitu apa yang terjadi dengan Pak Prabowo kan gitu. Kita mau tidak tadinya membayangkan gini, meskipun kita juga tidak terlalu overestimate terhadap Pak Prabowo, tapi nggak seperti ini gitu loh maksudnya Mbak Gia. Betul. Ya. Hmm, Tidak dengan kecerdasan Pak Prabowo begitu ya. Saya Hmm. hari ini terus terang saya mendapatkan banyak japrian dan saya harus menjawab begitu Mas Hersul. Ya, Hmm. saya setuju banyak dengan komentar teman-teman tersebut begitu. Nah, Dengan kecerdasan Pak Prabowo yang senang membaca apa dan sebagainya, yang dia orangnya bisa terbuka tapi tidak tercermin sama sekali dari kabinet yang dia bentuk ini. ya Dan saya malah kayak justru bukan berpikir dirinya lah gitu ya kira-kira ini bukan bukan dirinya. dirinya, dan mungkin bisa jadi usia juga mempengaruhi karena Pak Prabowo sudah berumur, tidak mungkin dia terus-menerus membaca, tidak mungkin dia memantau media sosial sendiri, semuanya itu tergantung mungkin sekitar 70% 80% adalah dari pembisik. Nah, kita bertanya siapa pembisiknya di sekitarnya yang memberikan bisikan-bisikan itu bahwa oh nggak apa-apa Bapak memasukkan ini misalnya itu akan baik-baik saja, rakyat akan menerima begitu, karena ini adalah sosok yang populis, ini nanti mungkin akan ada riak-riak di awal, tapi semuanya akan baik-baik saja. Saya justru melihat ini, saya khawatir Mas Hersu, rakyat yang sudah menantikan dengan sangat begitu ya, sambil menahan lapar, rakyat yang
di PHK, semua berharap bahwa ini semua pemerintahan akan menjadi lebih baik, lebih kondusif, jauh dari korupsi apa dan sebagainya, tapi ternyata malah menerima kenyataan seperti ini. Dan ini anehnya Mas Hersu, kabinet ini, ketika kita mendengar nama Thomas Jiwandono masuk ke dalam kabinet, saya merasa happy saja. Walaupun itu mungkin orang melihat itu kroni ya dari Pak Prabowo, tapi karena kita melihat mungkin kompetensinya ya berasal dari keluarga yang apa namanya, keluarga yang memang menyenangi pendidikan dengan pendidikan yang baik bagus, apa dia punya kompetensi selama ini apa dan sebagainya begitu. Dan mungkin dia ingin membantu pamannya. Saya melihat lebih ke situ. Tapi ketika kita melihat orang-orang ini, orang-orang dari Ya, kabinet lama dan juga orang bukan dari kabinet lama, tapi kita tahu ini adalah orang yang dekat betul dengan Pak Jokowi dan dia harus diberi apresiasi apa dan sebagainya begitu ya kita speechless begitu iya, seperti termasuk kan misalnya ini masuknya Mas, Ara Marwarar Marwarar, yes, betul betul Marwarar ya. Dan itu ya Marwarar hubungannya ya, Sirait misalnya itu ya, kan ya. Hmm, memang pendukung Pak Jokowi dari sejak betul, 2014 betul. begitu. Dan saya rasa ada sosok Marwarar, ada sosok Budiman Sujatmiko begitu ya, yang mereka yang hengkang dari PDIP begitu dan hengkangnya juga tidak hengkang dengan mulus-mulus saja karena kemudian ada percakapan-percakapan yang tidak baik, saling apa namanya ngeles lah begitu satu sama lain, memburukkan satu sama lain dan sebagainya begitu. Dan apalagi sekarang Marwarar kita tahu memang dia ada di kelompok oligarki dan seringkali kesannya menjadi juru bicara oligarki begitu di Aguan dan kawan-kawan walaupun dia bukan representasi Aguan. Saya lupa nama perusahaannya ketika itu dia hadir di IKN dan representasi dari dari salah satu konglomerasi itu begitu. Nah, ini saya rasa ini akan menjadi kalau PDIP jadi masuk, ini akan menjadi situasi yang kikuk begitu ya Mas Hersu. Barangkali itu salah satu tawar-menawar juga dari PDIP dia bersedia masuk kalau seandainya orang-orang yang dulu berkhianat itu apa namanya tidak masuk ke dalam kabinet ini, tapi toh tawaran apa daya tawar dari Pak Jokowi ini jauh lebih besar gitu, jauh lebih tinggi dan Prabowo sepertinya manut gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa dan kita kira dulu Prabowo adalah bebek yang perkasa, tapi ternyata bebek lumpuhnya justru di Pak Prabowo dalam hal Hmm, ini begitu. iya, iya. Anda sebut tadi yang orang pernah dekat, misalnya Emmanuel Ebenezer. Kan dia sebelum jadi Prabowo mania kan tadinya Betul. dia Jokowi Mhm. mania. Bahkan ketika berhadapan dengan Pak Prabowo dulu dia juga termasuk Hmm. daerahnya Pak. Joman. Ya, Mhm. zaman. Dia kan begitu. Jadi ini kalau ditanyain orang, saya di Japri, saya bilang silakan minum obat sakit kepala deh, gitu. Dan, tetapi gini, yang saya khawatir, ya saya khawatir itu adalah ini karena kesannya didikte Pak Jokowi, saya khawatir ini adalah cara Pak Jokowi untuk apa ya menjerumuskan Pak Prabowo begitu sehingga ada alasan dari Pak Nah, dari apa dari mhm. kabinet dari Mhm. partai-partai politik Mhm. itu untuk mengimpeach Pak Prabowo dan menggantikannya dengan Gibran. Saya khawatir yang itu yang terjadi gitu. Apalagi kan kita tahu sekarang Golkar Mhm. itu dapat posisi yang sangat kuat dan Golkar itu bagaimanapun juga di situ ketua umumnya adalah Bahlil gitu dan ini adalah proksinya Pak Jokowi. Ini yang saya Mhm. kira kita mesti perlu waspadai Betul. Mbak Agi karena kok kok seperti ini banget ya Mhm. kabinetnya kan kira-kira gitu Mbak Agi. Mhm. Mhm. Apa yang dikatakan Mas Hersu itu persis dengan yang saya tulis di sebuah grup WA. Mungkin nih kalau Hmm. ada teman-teman yang melihat apa off the record edisi ini, dia akan oh iya, saya menulis itu. Saya menulis bahwa saya khawatir ini sengaja diciptakan kabinet seperti ini adalah untuk menjerumuskan atau Hmm. membuat Pak Prabowo ini terperosok begitu. Hmm. Yang dibisikkan kepada telinganya adalah inilah kabinet impian yang diinginkan rakyat. Orang-orang populis ada di situ, orangnya Pak Jokowi. Kenapa harus orang Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi approval ratingnya masih di atas Iya. 70%, delapan Hmm. puluh persen, dan itu masuk ke dalam pikiran Pak Prabowo. Oh iya, saya harus menggunakan orang-orang ini yang memang disukai rakyat. Kenapa? Karena dia di-endorse oleh Pak Jokowi. Saya Hmm. khawatir ada itu dan padahal orang-orang ini sebagian besar yang kita sebutkan tadi ya, di antara mereka yang jumlahnya sampai ratusan itu, eh, mereka ini malah di rakyat itu antipati. Yang tadinya berharap betul kepada Pak Prabowo, Hmm. karena ada Fafa, kemudian merasa kasihan kepada Pak Prabowo, kemudian menginginkan kesehatan Pak Prabowo, menginginkan Pak Prabowo ini bisa kuat sampai dengan 5 tahun begitu. Malah justru loh kok Pak pastinya nantinya ini Mas Hersu
ketika teman-teman banyak yang menginginkan misalnya ada adili Jokowi, mereka apa namanya mengatakan soal Fafa itu harus tetap dikejar apa dan sebagainya. Ini nanti akan menjadi nol gitu mentah gitu ya karena semuanya ya, kasus membeli pemerintahan yang lama juga saya rasa ini tidak akan berjalan sama sekali. Dan ini kita mesti paham, ini bukan hantaman atau ini bukan fakta yang akan terakhir kita terima, fakta buruk begitulah ya Mas Ersu, karena nanti masih akan ada jabatan-jabatan lain seperti relawan, menjadi komisaris ini, komisaris itu, begitu ya, masuk ke dalam badan ini, badan itu, begitu yang mereka tidak sesuai kompetensi, tapi gajinya besar apa dan sebagainya, sementara negara sedang terpuruk keuangannya seperti ini. Kan kalau untuk komisaris dan sebagainya tidak harus dipublikasi dengan wawancara seperti ini dan kemudian apa namanya media datang beramai-ramai melihat gitu ya. Dia bisa dengan diam-diam saja diganti ini menjadi itu. Jadi masih begitu banyak kursi ini yang akan diberikan begitu yang kita ya mau tidak mau kita walaupun waspada Yes. juga percuma Mas Mas Hersu. Iya, Kita mau iya, ngapain gitu. iya, Speechless aja kita bisanya. iya. Oke, Mbak Agi, ya kita terus akan pantau terus situasinya. Tapi saran saya yang sejak awal memang selalu jangan terlalu optimis, terlalu sisakan skeptisisme seperti yang kita lakukan. Dengan cara seperti itu berarti nanti kalau kecewa nggak kecewa-kecewa banget. Walaupun jujur saya sendiri tadinya ini males banget ya mau ngomong hari ini gitu kan, lihat realitasnya seperti mau ngomong apa sih kita sebenarnya lihat nggak ya ke speechless kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi melihat situasi semacam itu. Tetap berdoa saja Iya. bahwa semuanya akan terus baik-baik untuk bangsa ini dan biasanya gini saya selalu sering senang mengutip bahwa ini semacam growing pain gitu ya ini semacam orang kalau sebut sakit gigi itu anak-anak mau tumbuh dia menjadi tumbuh lebih besar dan mudah-mudahan justru melewati situasi semacam ini ya kita kemudian bangsa ini menjadi lebih sehat gitu. Tetapi yang mesti kita jaga kan kalau terjadi apa-apa pada Pak Prabowo itu kan jatuhnya ke Fufu Fafa gitu kan ke Gibran Iya. Rakabuming Itu. itu kan yang jadi dilemanya buat kita kalau satu paket sama-sama sih nggak ada masalah kan gitu ya Mbak Aki Mm. ya. Iya, ini sedikit saja saya tambahi Mas Ersu. Saya kemudian tadi sore itu saya merenung dan kemudian saya realize gitu ya Mas Ersu bahwa oh kenapa maaf Gibran ini tidak dilibatkan dalam proses wawancara, dalam proses seleksi apa dan sebagainya, tanda tangan fakta integritas dan sebagainya dia tidak ada di situ. Ya karena memang semua yang di-endorse begitu oleh bapaknya ya sudah Sudah masuk semua terakomodasi sudah semuanya. beres Dia ya tidak perlu ada di situ yes lagi, sudah terima yes jadi saja begitu. Nah, yes itu yang dikatakan Mas Hersu itu banyak teman saya mengatakan itu. Saya khawatir ini Pak Prabowo akan jatuh karena akibat rakyat tidak rakyat itu kaget dan tidak menyangka begitu bahwa Pak Prabowo ternyata pilihannya menjadi seperti ini yang seperti seperti menjerumuskan rakyat gitu loh. Harapan yes besar itu kemudian menjadi runtuh lagi begitu Mas Hersu dan akhirnya kalau Pak Prabowo bisa apa namanya tidak dipercaya gitu nanti Fufu Fafa bisa naik karena ini kan yes apa orang-orang Pak Jokowi yang ada di situ ini pasti berhubungan dengan tahun 2029 yang ya kita tahu kemarin misalnya satu saja contoh Raja Juli Antoni ini dari PSI di mana dia misalnya pergi ke NTT seperti itu kan Mas Hirsu dengan pesawat dinas apa semuanya diongkosin tapi ternyata di sela-sela dia bertugas ya di sana dia sambil kampanye kampanye partai kampanye 02 apa dan sebagainya ini begitu banyak orang itu nanti yang akan melakukan hal yang sama begitu satu lagi juga ini saya tambahin apakah iya Raja Juli Antoni ini akan menjadi Menteri Kehutanan? Itu pertanyaan saya dan pertanyaan banyak teman-teman. Karena saya punya teman banyak yang lulusan kehutanan. Mereka begitu terkejut Mas Ersu. Apa kompetensinya? Hutan kita begitu luas menjadi salah satu andalan dunia, menjadi paru-paru dunia. Betul akan diserahkan kepada Raja Juli Antoni begitu yang kita lihat profesionalitasnya, kehubungan dengan ilmunya, profesionalismenya, apa rasanya sangat jauh begitu kan Mas Hersu. Ya mudah-mudahan saya salah, mudah-mudahan. Tapi ketika ditanya apakah menjadi Menteri Kehutanan, dia menjawab ya yes kira-kira demikian. yes oke oke jangan lupa ya hari ini rencananya kan para menteri dan wakil menteri ini dikumpulkan di Hambalang dan akan ada pembekalan kalau saya baca ada satu media Mhm. menyebutnya bahwa yang akan memberikan pembekalan adalah Pak Prabowo dan Gibran Rakabuming tapi ada yang menyebut juga bahwa akan dihadiri oleh Gibran sih saya menunggu pembekalan dari Gibran Rakabuming dan saya kira banyak sekali dari para viewer kita juga yang menunggu netizen juga menunggu seperti apa ketika dia membekali itu dan seperti apa ekspresi para menteri-menteri senior itu ketika dia dibekali diberi pembekalan oleh seorang seorang Gibran Rakabuming.
Gitu ya Mbak Agi ya. Mhm. Kita mau tanya Mbak Agi. Semoga ada rekamannya dan ada Yes, siaran langsungnya ya. yes, menarik Mhm. itu. Itu salah satu hal yang paling banyak ditunggu-tunggu. Saya kira mungkin merupakan kabar baik di tengah kabar buruk yang terjadi selama 2 hari ini. Kita sampai ketemu lagi Oke. esok ya. Mhm. Saya Hersu Bunarif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Yes, Jangan patah semangat. yes. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.